saya silakan kepada Unripa. Silakan Uni. Silakan Pak Pendeta. Ya, ya tadi itu yang Anda baca tadi itu. Tidak dibaca selanjutnya, baca lagi selanjutnya itu bahwa Tuhan Yesus mengatakan saatnya akan tiba, orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu nanti puncaknya itu ketika Roh Kudus dicurahkan itu di hari Pentakosta itu. Jadi semua manusia itu yang percaya kepada Yesus menerima Roh Kudus, dan dimanapun orang beribadah tidak harus kiblatnya ke Yerusalem dan ke Gunung Gerizim. Orang sudah bisa berdoa. Nah, itu maksudnya itu. Bukan dipindahkan ke arah kiblat ke Mekah, bukan begitu. Itu tafsirannya orang Islam itu. Ya, silakan Tony tanggapi. Oke, sama seperti Anda menuduh itu tafsiran orang Islam, apa yang Anda bilang itu juga tafsiran kok, Pak. Tidak ada satupun orang Yahudi yang mengatakan bahwa perkataan Yesus itu maksudnya atau nubuatan dalam kitab Tanakh itu tidak ada kiblat lagi. Makanya orang Yahudi sampai sekarang tuh masih punya keinginan untuk membangun Bait Salomo. Artinya Anda itu sebagai Kristen hanya mentafsir kitab Yahudi dan kitab Anda. Tapi orang Yahudi itu tidak pernah. Kalau seandainya mereka semuanya bodoh, ya, tolol semua, ya kan? Kalau seandainya mereka tidak paham sama apa yang kitab mereka baca, bagaimana Anda bisa paham sebagai orang Kristen yang nggak ngerti bahasa asli mereka? Mereka aja loh, udah ngerti bahasa aslinya, mereka yang pegang ayat itu turun-temurun, ritualnya mereka lakukan. Tidak ada di antaranya orang Yahudi yang mengatakan maksud dalam kitab Tanakh bahwa nanti kiblat itu tidak lagi ada dan menyembahnya kepada manusia. Itu kan tafsiran Anda. Jadi Anda membantah tafsiran dengan tafsiran. Ya, Anda bebas mentafsir, ya kami juga bisa mentafsir. Tapi kalau kita adu tafsiran ini, mana yang lebih masuk akal? Nah, ini namanya argumen. Nah, mari kita bahas. Nandar menafsir bahwa Yesus berkata, atau kitab Perjanjian Lama mengatakan bahwa nanti menyembah itu tidak lagi di Baitul Maqdis. Maka Islam dibenarkan dalam satu hal, bahwa memang ternyata kiblat itu akan berpindah. Itu. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa menyembah itu tidak lagi dalam apa, tapi tidak ada kiblatnya, ya Anda tunjukkan dalil menurut Yesus bahwa tidak lagi ada ritual. Yang tahu saya, yang membatalkan hukum-hukum Tuhan itu bukan Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak datang untuk membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapi. Menyembah ke Baitul Maqdis atau orang Yahudi menyembah ke bukit-bukit itu, ke Bukit Zion atau ke Yerusalem, itu adalah isi dari kandungan Tanakh. Yesus berkata tidak akan dibatalkan, tidak akan dihilangkan, tapi hanya digenapi. Yang membatalkan itu kan Paulus. Dengan matinya Yesus telah batalah hukum Taurat. Efesus pasal 2 nomor 15. Jadi itu tafsiran Anda, dan kami tidak masalah. Yang namanya tafsiran itu ya silahkan. Kalian meyakini itu tidak masalah. Tapi tidak berhak suatu tafsiran yang lemah secara akademis, metodenya juga tidak terlalu jelas, tafsirnya menggunakan model apa, pendekatan apa, tiba-tiba mengatakan bahwa kami lebih benar tafsirannya, kalian lebih salah. Kalau kami, ayo kita pakai pandangannya orang Yahudi aja gitu, biar adil. Kalian Kristen, jangan mengklaim. Kami juga Islam, jangan mengklaim. Yang kita bahas ini adalah keyakinannya orang Yahudi. Tanya sama orang Yahudi, apakah ada orang Yahudi menunggu Tuhan lahir menjadi manusia? Tidak. Apakah ada orang Yahudi menunggu bahwa nanti kiblat ditiadakan? Tidak. Tidak pernah. Tapi kalau kita lihat tongkat kerajaan Yehuda itu tidak akan diberikan kepadanya, tapi diberikan kepada orang setelahnya. Bahkan akan datang seorang nabi, Ulangan 18:18, yang sama seperti Musa. Kalian bilang ini Yesus. Apanya yang sama antara Yesus dan Musa? Yesus Tuhan, Musa manusia, nabi. Jadi inilah kalian, teman-teman Kristen, apalagi pendeta, maaf ya Pak Pendeta, kalau doktrin yang Anda tekankan itu tidak masalah. Tapi doktrin itu akan lebih diterima kalau Anda sampaikan di gereja, di hadapan orang-orang Kristen yang memang terbiasa dengan imani saja. Tapi Anda berhadapan dengan saya dan Nandar.
Sedangkan kami saja orang Islam, ulama kami berkata A saja, kami tidak langsung terima karena kami bukan orang yang gampang cocok hidung. Kami pasti kritisi dulu. Dari mana dalilnya? Mana ayatnya? Nah, apa yang dijelaskan sama Nandar tadi bantah dulu. Kalau tak terbantah berarti dikatakan sebagai argumen yang benar. Tapi kalau Anda ajukan komentar kemudian, tafsiran Anda tunjukkan. Tafsirannya itu merujuk kepada siapa? Silakan Bapak Mike tunjukkan dalil berupa tafsiran para ahli yang berkaitan dengan ajaran Yahudi yang mengajarkan seperti itu, silakan. Ya, pertama tadi itu Nandar bilang dipindahkan ke Mekah, katanya kiblatnya. Sementara kan Yesus tidak pernah berbicara soal kiblat itu dipindahkan ke Mekah, baik itu tersirat maupun tersurat di situ tidak ada. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Yesus mengatakan kiblat itu di dalam menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau orang Kristen percaya bahwa Yesus itulah kiblat, Yesus itulah bait Allah itu sendiri. Makanya ketika Yesus berbicara tentang bait Allah itu, ketika orang Israel waktu itu memuja-muja bait Allah itu tentang kemegahannya dan lain sebagainya, Tuhan Yesus katakan bait Allah ini ya tidak ada satupun batu yang akan berdiri di atas batu yang lain, akan dirobohkan. Dan ketika dia berbicara soal kematiannya, ya dia menyinggung soal berkaitan dengan bait Allah itu, bahwa ya dia akan mati, dia akan merobohkan bait Allah itu yang sesungguhnya berbicara dengan diri sendiri ketika dia mati, dan kemudian dia membangunnya kembali dalam 3 hari. Maksudnya bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah kemudian yang berikut, Ripa tadi berbicara soal tafsiran orang Yahudi, orang Israel kepada apa yang dikatakan Yesus itu. Jadi orang Israel itu kan tidak percaya Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kami percaya begitu. Mereka tidak percaya perjanjian baru begitu. Alkitab perjanjian baru mereka tidak percaya itu. Jadi memang betul itu, bahwa mereka tidak percaya Mesias sebagai yang kami maksud. Yang mereka maksud sebagai Mesias ialah raja seperti Daud yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan dalam konteks negara mereka, dalam konteks kerajaan Israel. Tetapi yang kami pahami, dan itu bukan sembarang tafsiran. Jadi tafsiran yang kami lakukan ini adalah prinsip-prinsip tafsiran yang memang tidak mencopot-copot ayat begitu. Jadi kaitan Alkitab, nubuatan dari kitab Yesaya misalnya dengan Injil Matius itu sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan begitu, baik dari segi sejarah, baik dari segi teologinya. Jadi kami menafsirkan Alkitab, contoh misalnya juga Perjanjian Baru, seperti dikatakan tadi Ripa, itu kami tidak tafsirkan ayat per ayat. Itu kitab yang lain dengan kitab yang satu dengan yang lain itu ada benang merahnya begitu, sehingga kami menyimpulkan seperti itu. Jadi memang tanggapi soal ya. Oke. Setiap yang Anda bicarakan itu lagi-lagi bernama asumsi dan doktrin. Coba Anda tangkap perkataan saya. Anda bilang orang Yahudi memang tidak percaya kepada perjanjian baru. Nah itu dia. Orang Yahudi saja yang menunggu Mesias tidak pernah menyatakan satupun di antara mereka menunggu Tuhan mati, Tuhan turun, tidak. Karena yang namanya Mesias itu manusia biasa yang ditunggu. Yahudi loh. Tiba-tiba Anda Kristen yang nggak tahu, nggak mengena dengan hukum Taurat bilang, iya yang kita tunggu itu Tuhan jadi manusia. Kok Anda orang Kristen yang agama ini baru muncul di tangan Paulus, tiba-tiba lebih mengklaim mengerti nubuatan dalam kitab tanah ketimbang orang Yahudi sendiri? Ini Yahudi punya kitab bertahun-tahun, beribu tahun nih, turun-temurun. Pintar mereka semua. Orang Yahudi itu kan terkenal cerdas. Apakah orang Kristen mau mengklaim mereka lebih cerdas daripada orang Yahudi sekarang? Tiba-tiba orang Yahudi ini punya kitab. Di kitabnya dinubuatkan banyak hal. Maka orang Kristen yang baru muncul kemudian mengklaim nubuatan itu maksudnya gini loh Yahudi. Kalian ajarkan orang Yahudi mengatakan nubuatan itu maksudnya Tuhan turun jadi manusia, Yahudi. Berarti kalian
Orang yang baru muncul di abad pertama, itu pun bukan di abad pertama, itu udah menjelang abad kedua itu, karena Yesus tidak bawa Kristen. Saya sudah katakan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Tiba-tiba kalian mengatakan penafsiran kami lebih benar daripada orang Yahudi. Orang Yahudi menunggu Mesias yang seperti Daud. Bukankah Ulangan 18 juga sama seperti manusia kok? Seorang nabi akan dibangkitkan di antaramu seperti Musa ini. Daud dengan Musa itu sama. Apa esensinya? Sama-sama manusia, itu yang paling penting. Tiba-tiba datang orang ini. Orang ini datang adalah Tuhan dan gak pernah mengaku sebagai Tuhan, minta disembah. Inilah lucunya teman-temanku Kristen ini. Mengambil kitab Yahudi nubuatannya lalu mengatakan kami lebih paham daripada Yahudi itu sendiri. Saya tunjukkan kepada Anda bukti-bukti nubuatan bahwa tidak lagi nanti kemuliaan itu di Yerusalem berada. Coba Anda bayangkan Tuhan saya, hebatnya Tuhan saya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya mengizinkan Nabi Muhammad memindahkan Ka'bah ke Mekah. Perhatikan baik-baik. Sementara nubuatan bahwa nanti di daerah Kedar akan muncul Tuhan itu sudah disampaikan dalam kitab Perjanjian Lama. Ya. Nah, hebatnya lagi, bahkan ketika nubuatannya terkorelasi, Nabi memindahkan. Coba Anda lihat sekarang. Ternyata Yerusalem yang tadinya Ka'bah, yang tadinya Ka'bah orang Islam, jangankan menjadi Ka'bah orang Islam, orang Islam di situ pun ditindas. Inilah pengetahuan Allah. Wajarlah kiranya dipindahkan. Kenapa? Tentu Allah sebagai Tuhan sudah tahu nanti orang Islam di Yerusalem akan ditindas. Jadi kalau kami mengarah ke sana tempat kami berhaji, tak akan mungkin kami bisa ke sana lagi sekarang. Kenapa? Dikuasai sama orang-orang Yahudi. Bahkan orang Palestina yang aslinya aja diusir. Inilah maha besarnya Allah, pengetahuan Allah. Sekarang kita bahas nubuatan tentang bahwa nanti kemuliaan Tuhan itu ada di tanah Arab. Ya, nih. Anda bilang, saya tidak comot-comot ayat. Setahu saya para penafsir kalian semua comot-comot ayat kok. Ambil Yohanes 1 ayat 1, itu artinya Yesus adalah Tuhan pada mulai. Sejak kapan pendeta itu kalau berkhotbah baca satu perikop? Pernah Anda khotbah dulu baca satu perikop ayat ya jemaat-jemaat. Jadi satu perikop ini tafsirannya gini-gini. Kalian juga comot-comot ayat kok. Nah sekarang kita bahas ini ya. Sorry saya terlalu semangat ya. Nih. Mazmur pasal 84 ayat ke-5 sampai 7. Berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila mereka berjalan melalui lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah Baka ini pernah diterjemahkan menjadi Mekah sama penterjemah Bible. Nih, lalu bagaimana mungkin ini? Salah berarti ini. Lanjut, Yesaya pasal 42 nomor 10 sampai 12. Kedar, biarlah padang gurun dan kota-kotanya mengangkat suara. Biarlah kampung-kampung Kedar bersorak-sorai. Kedar itu keturunan Ismail. Tempat berkerumunnya adalah daerah Arab. Nah, Ulangan 33 nomor 2. Tuhan datang dari Sinai, terbit dari Seir, bersinar di Gurun Paran. Sinai itu lokasinya di Mesir, Seir lokasi di Edom, Paran itu tempat tinggalnya Ismail. Kejadian 21 nomor 21. Urutannya sudah disebutkan loh. Yesaya 66 sampai 7. Semua kambing dan domba Kedar akan berhimpun kepadaku, akan dipersembahkan di atas misbahku. Misbah Yesus yang mana tempat domba Kedar berkumpul? Di mana misbah Yesus? Di mana misbah Yesus ini? Semua kambing dan domba Kedar akan berhimpun kepadamu, akan dipersembahkan di misbahku. Kalau ini adalah Yesus, di misbah mana Yesus punya? Apa misbah? Di mana misbah Yesus? Di langit. Berkumpul kami melihat ke langit semua gitu, karena dia ke surga. Ini ayatnya eksplisit banget loh. Saya tidak perlu tafsir. Orang asal dia bisa bahasa Indonesia aja paham ini. Jadi di sini hewan kurban khas yang kami lakukan setiap tahun itu kami berikan pada saat Idul Adha, hari raya haji. Dan tempat misbah Tuhan itu di mana? Di mana tempat misbah Tuhan? Ada misbah Yesus. Yesus jangankan misbah, rumah saja tidak punya. Nih, bagaimana mungkin? Coba Anda lihat sekarang. Ada tidak orang berkerumun, orang Kedar datang ke bait suci yang dihancurkan di Yerusalem itu mengantarkan kurban? Tidak pernah. Daniel pasal 9 nomor 27.
Ya, bait Allah kan dihancurkan. Jika bait suci hancur selamanya, di mana pusat ibadah selanjutnya? Ini logika teologis nih. Ya, bait Tuhan dihancurkan. Tiba-tiba di kitab Mazmur, nanti penduduk Kedar akan datang ya ke misbahku. Sementara bait sucinya orang Yahudi telah dihancurkan. Nah, itulah kenapa Yahudi mau mendirikan bait mereka yang sampai sekarang tidak diizinkan oleh Tuhan. Bayangkan loh, mereka sudah didukung oleh Amerika. Masa mengalahkan orang Palestina yang segitu aja? Sampai bertahun-tahun katanya dipilih Tuhan. Pakai logika. Kami umat Islam ini kalau bicara tuh pakai tekstual, kontekstual, dan faktual. Itu. Nah, Kejadian pasal 21 nomor 17 sampai 21. Saya bawa ayat dari tadi. Anda enggak bawa ayat? Bawa ayat Pak kalau perlu ya. Bahwa Ismail itu hidupnya di Paran. Ya. Ini secara akademik kalau kita membuat retorika, membuat analisis kritis, maka kita tahu bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu sudah memberikan kabar bahwa nanti Tuhan itu akan hadir di Gunung Paran, di daerah Paran, di daerah tempat-tempat Kedar. Gitu. Kalau Kristen ini kan nggak ada kaitannya sama Yahudi. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kristen itu muncul pertama kali di Antioquia di tangan Paulus, bukan bersama Yesus. Begini saya tanggapi ya, bisa ya? Silakan. Ya, begini. Kalau soal kiblat katanya sudah dipindahkan ke Mekah, tapi kan orang Yahudi nanti itu kan mau bangun kembali bait Allah yang ketiga, dan sementara mereka sudah rencanakan itu, ya, dan itu akan terjadi, ya. Kita lihat nanti bait Allah yang ketiga. Jadi kan pertanyaannya nanti itu wacana Pak, bait itu Allah, hayalan. Tidak jadi dong dipindahkan kalau menurut orang Islam sudah dipindahkan. Nah, kedua tadi kita kembali soal Mesias itu. Tidak, nanti itu akan terjadi itu Bu. Nanti kamu lihat ya itu bait Allah yang ketiga itu akan dibangun. Kapan? Tunggu aja. Sekali. Tunggu aja. Waduh, nunggu lagi nih kita. Saya yakin. Saya yakin. Saya juga yakin. Kalau Bapak bilang yakin, saya juga punya keyakinan kalau nanti Bapak bakalan ditampar sama Yesus. Kan kalau sekedar yakin mah cari saja datanya, data-datanya rencana bait Allah itu. Ya, lanjutlah. Kalau nggak bicarakan akademis Pak, akademis bicara kita Pak, jangan hayalan Pak, kan itu hayalan. Ini akademis ini kan soal teknologi informasi sekarang kan tidak ada yang tertutup, semua orang bisa cari tentang Israel bagaimana dan seterusnya. Jadi soal Mesias itu, kenapa kami percaya itu Yesus itu bukan manusia biasa? Karena tanda-tanda nubuatan di kitab Yesaya itu mengatakan bahwa tanda kehadiran Mesias itu ialah melakukan mujizat-mujizat yang tidak biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, kebanyakan nabi yang seperti dikatakan dalam Matius. Saya tidak bisa buka karena kita sementara. Bapak tadi sama Nandar minta dalil. Saya bicara semua sebutkan ayat. Giliran Bapak tidak bawa ayat. Bapak padahal pendeta loh, mengecewakan ini Pak. Jangan gitu Pak ya. Tunggu dulu saya. Ayat, Pak. Bawa ayat Pak. Jadi, nah, ini kan kita bicara secara ini ya. Pakai ayat Pak, pakai ayat. Keseluruhan tadi kita Nandar, kita copot-copot ayat. Tadi si Nandar bicara Bapak tanya ayatnya, dia kasih. Sekarang giliran Bapak, bersikaplah adil. Kalau Anda minta ayat kepada orang, Anda juga harus berikan ayat. Saya dari tadi bawa ayat semua tuh, Mazmur, Yesaya. Ya. Tunggu dulu, saya bukakan dulu ayat ya. Ya. Tunggu dulu. Teman-teman kita harus ini ya, bersabar. Tadi Nandar juga banyak sih ayatnya kalau kita berbicara soal ayat itu. Ya. Kasih aja, nggak apa-apa. Ya.
Tadi Nandar juga lama kok mencariin ayat. Kita harus bersikap adil. Kalau kita akademis, kita itu asumsi itu boleh-boleh aja, nggak masalah. Nggak masalah kalau asumsi itu bisa ada dukungannya. Tapi kalau kita bicara tentang informasi yang konteksnya adalah teologis, maka harus ada yang namanya data yang disebut dengan ayat. Atau kalau dalam Islam itu ayat, atau dalam kalian itu nomor kitab sucinya, nomor berapa gitu. Karena kalau tidak seperti itu, kita ini omong kosong nanti, bicara firman Tuhan tapi tidak mengutip firman Tuhan. Ya, saya dari tadi menghargai kalian, saya tunjukkan kitabnya orang Yahudi. Silakan. Ini begini, dalam Matius 11 ayat mulai dari ayat 2 lah ya, sampai Matius 11 Matius 11 ayat 2 sampai Matius 11 ayat 6 lah ya. 11 ayat 2. Ya, sampai 6 lah 11 ya. ayat 2. Ayat 2 sampai 6 ya. Oke. Yesus dan ini- Yohanes Pembaptis perikopnya. Apa kaitannya? Apa kaitan ayat ini dengan penjelasan Bapak? Silakan. Ya, begini, saya bacakan ya, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ia lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ini terkait dengan Mesias ini, Mesias yang akan datang itu. Lalu kemudian Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yesus mengatakan bahwa, kasih tahu sama Yohanes Pembaptis, apakah kamu tidak melihat saya melakukan banyak mujizat, membuat orang buta melihat, membuat orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan itulah tanda-tandanya, tanda-tanda kedatangan Mesias itu. Bahwa Mesias akan datang melakukan itu seperti yang dibuatkan dalam kitab Yesaya, ya. Ini. Tunggu dulu. Pak, saya bingung Pak, apa kaitannya dengan bait Tuhan ayat tersebut? Itu kan ayat yang menjelaskan bahwa tadi kita nanti berbicara soal akan Mesias datang. tadi. Soal Mesias Ya, itu yang saya jelaskan. paham. Soal Mesias itu Oh, ya. kalau Ya. itu kita kan tidak ada perdebatan bahwa Mesias akan turun dan Mesias adalah manusia yang bermukjizat, bukan Tuhan gitu loh. Penegasan ayat itu kaitannya dengan agama Kristen apa? Justru di situ Yohanes menjelaskan yang namanya Mesias itu bukan Tuhan. Mana di situ dikatakan Mesias itu Tuhan? Justru Kita tadi di situ berbicara soal dikatakan, Mesias, ya. iya Pak, kami Jadi tidak itu yang saya membantah jelaskan. itu. Nah, itulah yang saya mau jelaskan Pak, tadi itu. Makanya kamu bilang sebentar. ada dalilnya. Pak, Itu. kalau Mesias itu bermukjizat, Musa kan bermukjizat. Tidak masalah. Yang saya minta ini adalah orang Kristen mengatakan Mesias ini Tuhan, dasarnya apa? Karena orang Yahudi beratus tahun menunggu Mesias, mereka tidak pernah mengatakan Mesias yang akan turun ini adalah Tuhan menjelma, tetapi adalah manusia yang diberikan kelebihan untuk menolong mereka, menyelamatkan, sama seperti Musa di padang gurun pas di Mesir menyelamatkan mereka. Artinya, fik yang ditunggu oleh orang Yahudi ini adalah bisa kita manusia. ganti-gantian ya. Silakan, apa Begini urusannya ini? Itu kan tadi konteks Mesias itu yang saya jelaskan, lalu kamu bilang mana dalilnya. Nah, itu Dalil yang saya minta jelaskan, dalil ya. apa coba? Dalil yang saya minta apa? Dari Mesias kan? Dari Mesias kan? Yang kamu Yang saya cari kan, minta yang kamu itu, minta. yang saya minta itu ketika Bapak mengatakan bahwa Mesias itu Tuhan, tuh dalilnya mana? Karena kalau Mesias bermujizat, saya juga tahu itu. Dan memang kami percaya Nah. Nabi Isa itu Al-Masih punya mujizat, tapi bukan Tuhan. Nah. Kan Kristen ini merasa lebih tahu dari Yahudi nih. Kan Yahudi bilang Tunggu begini. dulu. Kan Anda Bisa bilang kita begini. ganti-gantian ya. Ya silakan, tapi jelaskan dulu mana dalil Jadi bahwa ini Mesias kan itu kita Tuhan tuh berbicara gimana? tadi tentang nubuatan tentang Mesias itu. Jadi Nah, kalau kita Mesias mau itu dinubuatkan apa? Ripa juga kan kesana kemari diskusinya ini. Jadi Kok kesana kemari? tadi kan saya berbicara tentang Mesias itu, yang saya jelaskan ini tentang Mesias. Iya, tapi Mesias kalau Mesias itu kan tidak ada. Nih saya tanya nih, ini kita jujur-jujuran nih. Mesias menurut orang Yahudi itu Tuhan atau orang? Ya, kalau orang Yahudi orang biasa. Nah, seperti raja kalau itu, menurut tapi- Kristen itu
Menurut Kristen apa? Mesias ini Tuhan kan? Nah, orang Yahudi ketika dia katakan bahwa Mesias ini orang, dalilnya ada. Kalau Kristen mengatakan Mesias ini Tuhan, Tunggu dulu, dalilnya bisa apa? saya jelaskan dulu sedikit dulu. Silakan, Begitu ya. jelaskan. Jadi Jelaskan. itu ya. Jadi penggenapan dari Injil Matius tadi itu digenapi dari nubuatan Yesaya pasal 29 ayat 18 sampai 19. Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya 29 ayat Yesaya 18 sampai 19 ya. Bentar, Ya. Yesaya 29 Ayat 18 sampai 19. ayat 18 sampai 19. Ya. Saya baca dulu nih ya. Benar-benar saya baca nih ya. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman. Dan kegelapan mata orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak dalam Yang Maha Kudus. Allah Israel, ya. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir. Ya, apa kaitannya ini? Itulah nubuatan dari kitab Yesaya yang saya sampaikan itu tentang kedatangan Mesias yang digenapi ini, dalam Pak? kedatangan Yesus. Di sini, Pak, di sini perikop Yesaya ini keselamatan sesudah penindasan. Bukankah ini ayat 17-nya gini? Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang-orang akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang. Apa kaitannya ini, Pak, dengan penjelasan Bapak? Yaitu mereka yang begitu menyatakan seorang banyak lagi dalam kitab Yesaya itu, banyak dalam kitab Yesaya ini boleh tentang Mesias itu. Kan yang saya baca yang Bapak sebutkan. Begini ya. Jadi kenapa kami menyebut Yesus itu Allah, Tuhan? Karena dia bangkit dari kematian. Kenapa kami sebut dia Mesias? Tuhan yang datang menjadi manusia, karena dia bangkit dari kematian. Kenapa orang Yahudi tidak percaya Yesus sebagai Mesias? Karena Yesus datang dalam keadaan rumah tangga keluarga yang sederhana, bukan dari istana, bukan dari keturunan yang seperti yang mereka maksud bahwa akan datang seperti seperti raja yang penuh dengan kemuliaan yang untuk seperti manusia. Ketika Yesus juga mati, mereka juga ya masa ada Mesias yang mati secara tragis seperti itu, dan masih banyak lagi. Jadi intinya bahwa kenapa kami percaya Mesias itu, Yesus adalah Mesias yang kami maksud adalah Allah yang jadi manusia ketika dia bangkit dari kematian. Itu puncak dari saya tanggapi. Sudah saya tanggapi. Ketika orang Kristen mengatakan kenapa kami percaya bahwa Yesus adalah Allah karena dia bangkit dari kematian, siapa yang mengajarkan kalian Kristen bahwa ciri-ciri Allah itu bangkit dari kematian? Siapa yang mengajarkan itu? Kenapa? Karena dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16, yang namanya Tuhan pencipta alam semesta itu tidak kena maut dan tidak terhampiri, bersemayam dalam terang, dan memang tidak ada satupun manusia yang bisa melihatnya. Dan kalian mengatakan bahwa Allah itu bangkit dari kematian, yang mengajarkan kalian bahwa Tuhan itu dikatakan Tuhan mati dulu baru bangkit, tidak kekal. Siapa yang mengajarkan? Saya tanya, siapa yang mengajarkan? Apakah Yesus, Paulus, Matius, Markus, Lukas? Tunjukkan nama orang yang mengajarkan, tunjukkan ajarannya. Kalau tidak berarti kalian Kristen mengada-ada sendiri ajaran ini. Silakan. Ya, begini dalam perjanjian baru banyak sekali surah-surah Rasul Paulus, dalam kitab Ibrani, dalam kitab-kitab yang lain banyak. Jadi yang mati itu bukan kekalahannya, tapi kemanusiaannya. Saya enggak tanya yang mati itu apa, fokus kepada pertanyaan saya ingin tahu. Mati dalam keadaannya sebagai manusia. Pak, jangan lari kemana-mana. Tadi Anda menuduh saya lari kemana-mana. Saya bertanya nama orang. Saya tanya kepada Anda, yang mengatakan bahwa yang namanya Tuhan pencipta alam semesta itu harus mati dulu baru jadi Tuhan, itu siapa? Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa yang namanya Tuhan itu mati dulu baru dikatakan Tuhan? Bayangkan Anda mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa Tuhan itu mati. Berarti Anda akui Tuhan tidak kekal. Yang matikan kemanusiaannya. Yang Anda bilang tadi Tuhan itu kami percaya bahwa Yesus adalah Allah karena dia mati. Yang saya tanya di awal-awal adalah ketika kalian Kristen berusaha mentafsirkan kitab Yahudi mengatakan bahwa yang ditunggu oleh orang Yahudi adalah Tuhan yang mati baru bangkit kemudian dituhankan.
Itu ajaran datang dari mana? Karena orang Yahudi yang punya kitab ini, tidak ada satupun di antara mereka, baik yang bodoh maupun yang berilmu, mengatakan bahwa yang kami tunggu Mesias ini adalah Tuhan yang jadi manusia. Kok bisa-bisanya kalian orang Kristen di abad kesekian lebih hebat memahami Tanakh daripada Yahudi? Menurut kalian kan gitu akhirnya. Setidak-tidaknya coba tunjukkan satu aja perselisihan pendapat tentang siapa Mesias ini. Adakah dideskripsikan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Mesias ini adalah Tuhan? Bahwa Mesias ini Tuhan yang akan mati menebus dosa kalian? Ada nggak? Kenapa kalian mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah disampaikan Tuhannya Bani Israel? Kalau kalian mengikuti ajarannya pagan, tidak apa-apa. Tuhan mati itu ajaran pagan. Nah, tapi agama Samawi dari akar keyahudian, walaupun dengan kami berbeda, karena mereka menolak Nabi Isa ajarannya, menolak Nabi Muhammad, tapi secara garis besar, sebodoh-bodohnya orang Yahudi, tidak ada yang mengatakan bahwa Mesias yang kami tunggu adalah Tuhan yang sebenarnya jadi daging. diskusi ini terlalu menguasai Ripa ini. Saya kalau bicara Karena saya memang menguasai agak lama materi. sedikit, sudah dipotong terus, baru Ripa terlalu lama bicara. Bapak saya minta menjawab apa yang saya tanya. Saya kalau Kenapa bicara Bapak sedikit lebih banyak dipotong. karena Saya tidak Bapak pernah nggak jelas. tadi, baru terlalu lama. Mulai nih udah merasa tersakiti nih. Inilah nggak Bapak jelas. Pendeta aja. Saya Bapak kasih Pendeta, dalil apa yang Bapak kasih Yesaya? Apa Dosa. kaitannya Yesaya? Di mana di situ dijelaskan bahwa Mesias itu adalah Tuhan? Tunjukkan satu ayat dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa yang namanya Mesias itu adalah Tuhan. Mesias itu adalah manusia. Bapak tahu bukan cuma Yesus Mesias. Ehud itu Mesias. Bahkan dia Mosia. Daud itu Mesias. Tunjukkan di Perjanjian Lama kalau ada satupun Mesias yang adalah Tuhan. Kenapa kok tiba-tiba Karesten mengatakan bahwa Mesias adalah Tuhan? Karena dia pernah mati dan bangkit. Orang mati dan bangkit banyak di kitab Perjanjian Lama juga. Elia membangkitkan orang mati. Bahkan itu siapa namanya itu? Lazarus itu orang mati dan bangkit itu. Apakah dia Tuhan? Yang saya tanya itu adalah, coba dengarkan baik-baik. Di mana tertulis pengajaran bahwa Mesias itu adalah Tuhan yang mati dan bangkit? Silakan. Tapi kan mati lagi dia. Kalau Yesus kan mati bangkit, tidak pernah mati lagi. Tunjukkan dalil kalau Lazarus itu bedanya mati Yesus lagi dengan manusia lain. Tunjukkan dalil Lazarus pernah mati lagi setelah bangkit. Jangan sembarangan, Pak. Bapak kalau bicara itu pakai data lah. Mana ayatnya mengatakan Lazarus mati lagi setelah dia dibangkitkan Yesus? Bahkan ada orang yang lebih hebat daripada Yesus, Pak. Nggak pernah mati sampai detik ini. Iblis itu lebih hebat daripada Yesus, nggak pernah mati. Henok, Elia, ke surga tanpa kematian. Apa hebatnya Tuhan Bapak mati dan bangkit? Harus mati dulu baru ke surga. Henok, Elia tidak perlu, tidak butuh mati untuk naik ke surga. Diangkat langsung oleh Tuhannya Perjanjian Lama atau Tuhan Bani Israel. Yang saya tanya adalah, di mana pengajaran mulai dari Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai kitab Wahyu? Satu tokoh Alkitab, satu tokoh Bible yang mengajarkan kepada kalian Kristen, even Paulus, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Stefanus, yang mengajarkan bahwa Mesias ini adalah Tuhan yang jadi daging. Tunjukkan dalilnya. Eksplisit dan implisit. Kalau tidak ada eksplisit, carilah yang implisitnya. Kalau tidak ada, ya ngarang bebas saja dulu. Mana tahu kita bisa terima nanti. Nggak apa-apa. Yang penting tunjukkan dalilnya sesuai dengan pernyataan saya, pertanyaan saya. Banyak dalilnya. Satu saja, nggak usah banyak. Satu Cuma, saja. Ya susah juga kalau saya tunjukkan dalil baru Uniripa tidak percaya, jadi bagaimana? Ini bukan masalah percaya nggak percaya. Saya diskusi kita 2 hari 2 malam juga saya nggak akan percaya Kristen, Pak. Diskusi itu bukan untuk menunjukkan saya percaya atau tidak, sesuai dengan argumen. Saya minta dalil bahwa ada tertulis yang namanya Mesias itu adalah Tuhan yang jadi daging. Yang ngajarin kalian sampai itu siapa? Kalau Yesus, tokoh Bible, tidak pernah mengajarkan itu, kenapa kalian ada-adakan ajaran yang tidak pernah diajarkan Yesus? Tunggu dulu, saya carikan. Mana? Tunggu, saya carikan dalilnya. Tunggu. Sabar ya. Sabar. Iya, boleh. Saya tegas ya, Pak, bukan. Saya cari. Ya. Mana tuh? Nandar, jangan keluar dari ini. Ini salah satu
nubuatan yang menjadi dalil dalam perjanjian lama itu yang kami sebut kenapa ya Yesus itu adalah Allah yang datang jadi manusia seperti yang dikatakan dalam Yesaya. Ini tunggu dulu. Ini adalah Yesaya 9 ayat 5. 63. Ya. Oh, ayat 5. Bacakan. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu sudah? dalilnya itu. Oke. Dia disebut Baca Allah yang baik-baik. perkasa. Baca baik-baik ayatnya. Mesias itu yang lahir disebut Allah yang perkasa. Oh. Ya, saya bacakan ayatnya lagi ya. Baca baik-baik ayat Yesaya 9 nomor 5. Kita baca. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ini blunder, enggak apa-apa. Yesaya pasal berapa tadi? Pasal 9. 9 nomor? Kalau di HP ini ayat 5, tapi tidak tahu kalau di Alkitab kalau situ ayat 5 kayak itu saya. Nah, kalau di sini bukan itu. Di sini beda. Oke, kita tahu ayat itu ada ya. Kita tahu ayat itu ada. Saya sebagai apologet Islam tahu betul ayat itu ada. Sekarang mari kita konfirmasi. Apakah ayat itu terpenuhi nubuatannya? Coba kita. Oh iya dong. Oke ya. Sebab seorang anak akan lahir dipanggil Allah yang perkasa. Baik ya. Yesaya pasal 9 nomor 5. Di sini 5. Ya. Ini materi saya ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di aplikasi, ini terkorelasi dengan kitab Matius. Benar nggak, Bapak Pendeta? Ya, kita tunjukkan. Kalau dalam itu catatan kakinya Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Yesaya pasal 9, ini saya suka ini malah saya senang kalau ke sini kita pergi ya. Justru akan nampak lagi. Saya pasal 9 nomor 5. Oke. Sebab seorang kita lihat kita baca dari ayat pertama, teman-teman. Nah, ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah kenapa banyak sekali Banu? Nah itu tadi yang kamu minta dalilnya. Itu iya, yang saya baca ini. dari atas. Tadi orang Kristen ini lucu. Ketika kita membacakan satu perikop ayat mereka menolak. Ketika kita baca satu ayat, mereka bilang kita comot-comot ayat. Saya kan baca satu perikop. Justru lebih terang lagi itu kalau ibu baca mulai dari ayat 23. Makanya jangan kalau memang lebih terang Bapak harusnya bangga, jangan marah. Ya udah saya baca ayatnya dari awal. Ya jangan diganggu. Malah Bapak harusnya support saya baca dari awal. Kok malah Bapak tapi terganggu? Panjang sekali lah itu. Waduh. Lucu kalau kita diskusi memang panjang, Pak. Bapak sendiri sebagai Kristen aja suka membaca satu perikop. Tapi kan nanti kamu juga kan tafsirkan nanti seenak kamu sendiri. Jadi loh, kok malah nuduh? Kok nuduh? Kok pendeta jangan gitulah Pak Pendeta. Kok saya kan justru supaya saya tidak menafsir makanya bacakan. Ini kenapa nih? Mulai dari kelahiran Raja Damai, mulai ayat pasal 8 ayat 23. Bangsa yang berjalan. Loh, saya baca dari ayat pertama Bapak marah. Ketika saya baca dari pertama Bapak suruh saya baca pasal 8. Bapak ini maunya apa ini? Bapak tadi saya baca dari ayat pertama. Oke lah. Saya baca. Bingung ini orang-orang Kristen. Cuy ya. Nih. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang dan bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti seorang bersorak-sorai di waktu membagi jarahannya,
sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Pak, itu bahasanya seorang anak akan lahir atau telah lahir, Pak? Ya, baca saja dulu semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera yang diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut sebagai penasihat ajaib Allah yang perkasa. Penasihat ajaib Allah yang perkasa. Jadi dia penasihat ajaib Allah. Bapak yang kekal, Raja Damai. Tolong tunjukkan kepada saya bahwa yang Bapak pahami di ayat ini, anak ini telah lahir atau akan lahir. Itu satu. Yang kedua, sebutkan kepada saya di mana nubuatan terpenuhi bahwa Yesus pernah dikatakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Justru sebaliknya, kata Yesus, jangan ini ya, Yesus datang bukan sebagai Raja Damai, tapi bahkan membawa pedang. Nih, jangan mengatakan aku datang membawa damai. Nih, ya. Tidak, tadi kan kita bicara tadi, tadi. Tunjukkan saya satu ayat. Mesias yang dimaksud itu dalam tidak masuk, lama, tidak kena, justru terbantah. Bahwa Yesus Mesias itu disebut Allah yang dari manusia. Iya, mana ada di situ Allah jadi manusia. Saya sudah tunjukkan orang ayatnya itu. Tidak ada begitu. Saya bukan orang bodoh, saya bisa bahasa Indonesia. Tidak ada tertulis di sini bahwa Mesias itu akan datang Tuhan jadi manusia. Tidak. Seorang anak telah lahir. Seorang anak ini telah lahir. Kemudian putra ini punya lambang pemerintahan di bahunya. Tunjukkan itulah yang kami pahami sebagai orang Kristen. Di mana di bahu Yesus ada lambang pemerintahan? Kapan Yesus pernah memerintah di dunia? Kalau memang nubuatan ini terpenuhi, bahu Yesus yang dia ada memerintah sekarang sebagai raja. Di mana dia menjadi raja? Dia memerintah sebagai raja sekarang seluruh dunia dan sampai selama-lamanya. Di mana dia menjadi kuasa di surga dan di bumi? Itu klaim kalian. Kalau Nabi Muhammad betul-betul pernah jadi raja. Segala kuasa di surga dan di bumi. Oh, dalam Matius 28. Tunjukkan kepada saya, apakah Yesus berkuasa di bumi? Loh, dia sendiri yang bilang kok. Mana caranya? Di mana daerah kekuasaannya? Kalau Nabi Muhammad dikatakan pernah berkuasa di bumi, dia pernah menjadi khalifah pertama di Jazirah Arab, memimpin Jazirah Arab. Yesus memimpin apa? Iya, memimpin seluruh dunia. Dia kan Allah yang Maha Kuasa. Jadi mana dia memerintah seluruh bumi. Tunjukkan 12 murid yang dipimpinnya aja gagal kok, kabur ketika dia ditangkap. Daerah mana yang dia kuasai? Kalau Nabi Muhammad nih, ini lagi ketika Anda mengatakan dia Raja Damai. Bentar. Ketika Anda menuduh dia, bentar. Kata Anda bilang dia Raja Damai. Dia sendiri mengaku bukan Raja Damai. Yesus mengaku, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai. Tunggu dulu, tadi kan Ibu Bella mengatakan Raja mana dia, berkuasa di mana? Di mana dia berkuasa? Dalam Matius 28 ayat 18 mengatakan Yesus mereka berkata kepada diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Iblis juga berkuasa, Pak. Iblis juga itu cuma pengakuan. Iblis juga ngaku berkuasa nih. Iblis mengaku berkuasa nih. Nih, iblis juga sama seperti Yesus. Apa hebatnya? Ngaku-ngaku berkuasa juga saya juga bisa. Saya cuma bilang segala kuasa telah yang nampak itu apa kuasa dia berkuasa daerah mana? Kalau Nabi Muhammad betul-betul berkuasa di Jazirah Arab. Nih, iblis mengaku berkuasa nih. Ya. Berkuasa tuh, tapi kenapa bisa mati juga kena Mana iblis mati? Mana pernah iblis mati? Yang pernah mati itu Tuhan Anda. Loh, Yesus yang Anda klaim berkuasa saja mati 3 hari. Nabi saya nggak pernah ngaku-ngaku berkuasa. Tapi Nabi saya pernah berkuasa. Tapi bangkit dia dari kematian. Pak, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda bangkit, tunjukkan kepada saya siapa orang yang melihat Yesus bangkit dari kematian. Sebutkan namanya. Ini kok banyak kali. Banyak sekali fitnahan orang Kristen terhadap kitabnya orang Yahudi. Banyak sekali fitnahan orang Kristen terhadap Yesus. Pertama, di mana Yesus? Yesus berkata apa? Jangan memanggil aku Bapa. Kata Yesus, kalau kalian bilang bahwa Yesaya pasal 5 nomor 6 ini merujuk kepada Yesus, orang ini dipanggil Bapa. Apakah Yesus mau dipanggil Bapa? Apa kata Yesus? Jangan memanggil siapapun Bapa di bumi ini, tapi Bapamu hanya satu, dia yang di surga. Bukan dia. Paulus yang mengaku Bapa. Nih, ya, saya tunjukkan. Jangan memanggil Bapa bahkan kepada Yesus. Nih, ini kalian penipu nih Pak. Maaf ya.
Jangan tipu saya lah. Saya baca Bible. Yesus mengatakan aku datang tidak membawa damai. Kok bisa dikatakan raja damai? Yesus mengatakan jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Kok Bapak bilang dia dipanggil Bapa yang kekal? Nubuatannya adalah anak ini telah lahir. Setelah anak ini lahir, dia dipanggil Raja Damai. Dia dipanggil Bapa yang perkasa. Di mana dalam perjanjian baru terbukti kalau dia pernah dipanggil Bapa yang perkasa? Bahkan dia sendiri mengatakan, jangan memanggil siapapun Bapa. Siapapun Bapa di muka bumi. Nih, bahkan dia sendiri mengatakan, di muka bumi jangan siapapun. Yesus ada di muka bumi, Pak. Ini nih, sudah dibantah Yesus sendiri bahwa ini merujuk kepada dia. Nih, ini Yesus yang bilang nih, jangan fitnah Yesus ya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Lalu Anda katakan bahwa Bapa yang kekal itu adalah Yesus. Anda dan Yesus itu saling bertolak belakang. Dua hal. Yesus berkata, jangan mengatakan yang kamu tanya tadi itu damai. soal mana dalilnya Mesias yang kamu maksud Ya, itu saya Allah yang jadi manusia. Ya, saya bantah. Di situ kan yang sedikit garis dalil tadi yang itu Anda bawa dibantah Yesus. Allah yang perkasa. Dalil ini kata Yesus tidak. Yesus bilang bukan. Kata Yesus, bukan dia Bapa yang perkasa. Itu konteks Kata lain Yesus, lagi itu kalau kita berbicara soal Bapa. Sekarang saya tanya, itu panjang kalau lagi memang ada itu. Oke, tunjukkan kepada saya nubuatan ini terpenuhi dalam perjanjian baru, karena perjanjian baru adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Di mana pernah tertulis Yesus pernah dipanggil Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal? Di mana tertulis? Kalian yang manggil. Nah, itu tadi saya Kalian bacakan mencocok-cocokkan. Mana? Di ayat mana di perjanjian baru Yesus pernah justru dipanggil Bapa yang kalian yang kekal? mencocok-cocokkan. Makanya saya Loh, bilang kalau saya makanya tadi saya mengkritisi. menunjukkan Saya justru pun juga mengkritisi tidak ada kalian dari yang mana. ini kan kalian, Bapak kan pendeta nih. Bapak di sini kan lebih berilmu daripada saya. Bapak bilang Yesaya pasal 9 ini adalah ayat merujuk kepada Yesus. Saya kan orang Islam, tidak diajarkan untuk bodoh, tidak diajarkan terdoktrin. Maka sebagai hak saya sebagai orang yang hidup, saya bertanya kepada Bapak, Pak, menurut Bapak ayat ini merujuk kepada Yesus. Yesus menolaknya karena Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya satu, Dia yang di surga. Berarti bukan Dia yang dimaksud Bapa yang kekal. Kenapa? Dia melarang menyebut siapapun Bapa di muka bumi ini. Tiba-tiba dia jadi Bapa yang kekal pula lagi. Bapak bilang dia bernama Bapa yang kekal, tapi Anda percaya dia pernah mati. Ini bagaimana konsepnya orang Kristen ini, saudaraku? Ketika Bapak ini mengatakan nanti anak itu dipanggil Bapa yang kekal, tapi dia mati. Dia nggak mau dipanggil Bapa. Sama saja mengatakan, tenang aja nanti datang tukang paket ya, perempuan. Tapi yang datang laki-laki lah, ini yang saya maksud. Kenapa? Iya, saya kan sudah bilang nanti tukang paketnya perempuan, tapi ini laki-laki yang datang, berarti saya betul. Ini Pak, namanya sudah bermain-main dengan akal, Pak. Bapak mengatakan ayat ini nubuatan itu harus tergenapi. Bahwa nanti nubuatan ini mengatakan Mesia itu akan dipanggil Bapa yang kekal. Mesia itu akan membawa damai, disebut dengan Raja Damai. Tunjukkan penggenapannya di perjanjian baru, bahwa orang ini pernah dipanggil Raja Damai, pernah dipanggil Bapa yang kekal, karena secara esensi dia tidak kekal. Dia pun tidak mau dipanggil Bapa. Jadi yang benar itu Yesus atau kalian? Siapa yang berbohong ini? Tadi Yesus kan atau Bapa? kita berbicara soal tadi tanya Ripa bilang ayat mana dalam perjanjian lama Ini bukan, Pak. yang menyebutkan Mana ini cerita Allah tentang yang Mesias? Saya sudah tunjukkan itu. Jadi, Oke lah, kalau Bapak tidak mau, tunjukkan dalam Yesaya ini, saya baca, tidak ada perikopnya. Tunjukkan tafsirannya kalau ini merujuk kepada Mesia. Coba, ayat 9 ini, 9, Yesaya 9 ini, menurut kalian, ini nubuatan untuk Mesia. Kan menurut kalian, di perikopnya tidak ada. Di sini tidak ada kata-kata Mesia. Memang menurut kami, kalau orang Yahudi ya tidak, menurut Islam ya tidak. Makanya saya tanya, alasan kalian, berarti alasan kalian mengatakan ini Mesia, itu adalah asumsi kalian pribadi. Merasa kalian benar, maka ini tidak, ini tertolak dalam dunia akademis. Konsumsi pribadi. Loh, ya udah, coba tunjukkan kepada saya indikator bahwa ini merujuk kepada Kristen Mesias. aja lebih dominar kok di muka bumi ini sudah 2000 tahun yang lalu. Orang Dominar Kristen maksudnya? ada. Maksudnya gimana? Pak, jangankan Bapak sebelum Orang Yesus Kristen muncul sudah dominar lebih pengikutnya. Orang-orang bahkan pintar Yesus berkata, banyak sekali yang aduh, mulai deh. Bapak pendeta ini lucu ya. Ketika dia kalau bicara kita soal sudah terjebak, teman-teman, tidak mampu argumennya secara ilmiah, langsung dia bilang,
Orang Kristen banyak. Berarti menurut Bapak, kalau banyak mengikuti agama itu, berarti agama itu benar. Tidak, bukan gitu. Jangan di premis ini. Loh, kan Bapak yang bilang. Waduh. Lah kenapa Bapak bilang begitu? Tidak, Apa kan urusannya tadi Bapak kamu bilang Kristen bilang. lebih banyak? Kata Yesus, Pak. Bapak sadar, Pak. Kata Yesus apa? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Justru yang sedikit yang betul, bukan yang banyak. Ya kamu termasuk kamu sudah dipanggil tapi kamu tidak mau terpilih, termasuk kamu. Kapan Yesus Masuklah memanggil? neraka kamu nanti. Kapan Yesus mengatakan sembah aku adalah Tuhan? Kapan? Ini diskusi kita sekarang ini termasuk Yesus yang Bapak panggil membohongi kamu. saya. Berapa kali Tapi Bapak kamu berbohong kalau kepada saya? tapi kamu tidak mau terpilih. Loh, Termasuk saya Yesus nggak panggil mau kau dipilih sekarang. sama pendeta. Kamu baca Saya Alkitab. mau Kita diskusi termasuk Tuhan Yesus panggil kamu itu. Sejak kapan Kalau Yesus kamu tidak mengatakan terima dia Yesus, adalah Bapa? ya, kamu Bapak tidak mungkin telah diselamatkan. membohongi saya. Bapak ini telah membohongi saya atas nama Yesus. Yesus tidak pernah berkata dia adalah Bapa. Kan itu tadi. Yesus bahkan mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. jadi Aku begini, tidak dapat Ripa, berbuat ya. apa-apa. Saya ini Kamu lebih sudah percaya kepada dipanggil kata oleh Yesus Tuhan daripada Yesus Bapa. seperti yang kamu katakan tadi, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Berarti Ya, kamu Kristen juga yang banyak di dunia terpanggil, ini, Ripa. berarti Kristen yang banyak di Maulah dunia ini dipilih tak supaya selamat. kamu tidak masuk neraka, supaya kamu masuk surga. Ya, Aduh, oke ya. kirain. Sudah ya. Ya, kemana-mana ini tidak. Saya ini. tahu, paham. Aku Kalau Bapak terlalu menjawab kemana-mana. pertanyaan saya. Oke Saya ya. paham. Salam. Ya, ini berat memang, Pak. Selamat Natal untuk Ripa dan untuk Nandar. Semoga bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak pernah, Pak, mengajarkan bahwa dia Tuhan, Pak. Maaf, saya tidak mau menipu dia dan menipu diri sendiri ya. Kalian yang menipu. Saya tidak pernah mendapatkan ayat bahwa Yesus mengajarkan bahwa dirinya Tuhan. Jadi ini, berdiskusi dengan orang yang sudah terdoktrin, itu memang melelahkan, teman-teman. Makanya, teman-teman kalau lihat, Rifa, jangan terlalu keras, jangan nih. Kadang-kadang ada rasa gini di hati kami. Kalian belum pernah mengalami diskusi sama pendeta kayak gini ya. Kita tanya apa, dia jawab apa. Coba bayangkan. Dia mengatakan bahwa kitab Yesaya itu merujuk kepada Yesus. Sejak kapan Yesus punya lambang pemerintahan? Yang punya lambang, yang punya tanda di bahu hanya Nabi Muhammad. Yang betul-betul pernah memimpin suatu daerah, itu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Ya. Yang pernah dipanggil Bapak yang kekal itu bukan Yesus. Yesus juga tidak kekal. Dia mati. Bahkan Bapak tadi menekankan kami memanggil dia sebagai Allah karena dia pernah mati. Berarti dia bukan Bapak yang kekal. Bapak yang kekal itu artinya tidak pernah mati. Ini teman-teman kita Kristen ini bukan hanya menentang kitabnya. Menentang banyak hal. Logika dia tentang. Rasionalitas dia tentang. Kitabnya pun dia tentang. Semua dia tentang. Nah, kita sebagai orang yang tidak mau tertipu, tentu kita harus mempertahankan kebenaran itu supaya tidak banyak yang tersesat. Yang kita serang itu bukan agama Kristen, tapi pemikiran sesat yang mengklaim-klaim nama Kristen gitu loh. Kalau memang kalian Kristen, pengikut Yesus, tunjukkanlah kalian mengikuti Yesus. Sejak kapan Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan, pencipta alam semesta dan minta disembah? Tidak pernah. Tapi Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya yang layak disembah. Dan dia tidak pernah mati. Sebenarnya, selagi kalian menyembah kepada Tuhan yang nggak pernah mati, kalian benar loh. Siapapun nama, mungkin kalian belum tahu siapa nama Tuhan itu. Tapi ketika kalian meminta kepada Tuhan itu, Tuhan pencipta langit dan semesta, akan dikabulkan oleh Tuhan itu, walaupun kalian tidak tahu namanya. Tapi kesombongan kalian yang memaksakan Yesus harus jadi Tuhan, merasa bahwa kalian anak-anak Tuhan berhak untuk mendapatkan pelayanan dari Tuhan, padahal harusnya kalian yang melayani Tuhan. Kalian merasa bahwa kalian berhak untuk dapat tebusan dari Tuhan kalian dengan cara kematiannya yang tidak pernah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tapi saya maklum, saya tidak perlu untuk memaksakan pandangan kami kepada kalian. Tapi alhamdulillah, semoga orang-orang yang menonton paham tujuan diskusi yang kami bangun ini menunjukkan bahwa para pendeta yang mengajarkan ajaran-ajaran Kristen itu tidak berdasar mengikuti pengajaran Yesus. Maka wajarlah Yesus berkata, enyahlah daripadaku kalian pembuat kejahatan. Kenapa mereka dikatakan jahat? Mereka mengingkari perkataan Yesus. Yesus bilang Tuhan itu Allah, mereka bilang Yesus adalah Tuhan. Mereka mengaku pengikut Yesus, padahal mereka penentang Yesus. Inilah yang kita lihat teman-teman. Silakan. Halo Guru Hia, silakan. Ya, selamat pagi Uni Rifa. Ya, pagi selamat Bro. siang mungkin ya, udah mau siang. Selamat siang, ya.
Iya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait tema? Tadi temanya adalah Bapak Pendeta tadi membawa Yesaya pasal 9 nomor 6 mengatakan bahwa itu untuk Yesus. Lalu saya bantah dengan perkataan Yesus sendiri. Yesus mengatakan, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Yesus tidak pernah dipanggil Bapa yang kekal. Dan Yesus bukan Raja Damai, karena dia berkata, aku datang tidak membawa damai. Membawa damai saja tidak, kenapa bisa dikatakan Raja Damai? Jadi alasan orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, itu yang ngajarin siapa? Apa alasannya? Silakan kalau Bang Hia mau membahas ini sangat penting karena ini krusial ya. Silakan. Tapi kalau tidak mau membahas ini tema ya, boleh bertanya saja. Tanpa tema lah ya. Kalau mau tema juga boleh, sama saya fleksibel Bang. Mau pakai tema boleh, nggak bertema pun juga boleh. Asal kita teratur. Kalau apa yang saya tanya, itu yang dijawab. Jangan menanyakan apa-apa yang tidak saya tanya, begitu. Ya. Jangan menjelaskan sesuatu yang pun saya tidak tanyakan. Begitu. Iya, saya itu mengenai apa juga tadi ya, tentang Yesaya tadi ya. Sedikit saya koreksi dulu tadi ya, pemaparan tentang Yesaya ya. Nah, saya merasa itu ganjil itu ayat ya. Jadi jarang orang pun banyak memahaminya bahwa itu merujuk kepada istilahnya tentang Yesus gitu ya. Ya, tapi Kalau menurut Anda? Ya, menurut saya, pribadi saya adalah anak yang lahir itu yang disebut dia juga adalah Kristus ya. Nah, mengapa dikatakan namanya disebut Elohim yang perkasa ya? Karena kita tahu bahwa nama yang diberikan kepada Kristus itu adalah berasal dari surga ya, yang pemberian Tuhan. Nah, ketika Kristus berdoa di waktu dia mulai mengajar dan menyatakan bahwa nama itu adalah nama Sang Elohim ya. Makanya dikatakan anak yang lahir saya nggak paham. Saya belum nangkap nih karena Anda diskusi sama saya, otomatis saya mau paham nih. Coba. Anda bilang tadi mengkritisi. Yang maksud mengkritisi itu pemahaman siapa yang Anda kritisi? Oke. Dua-duanya saya kritisi. Ya. Coba sebutkan dulu pemaparan Bunda Rifa dengan Pak Pendeta tadi gitu. Ya, kata Yesaya perikopnya ini merujuk kepada kelahiran Raja Damai. Betul. Kata Bapak Pendeta ini merujuk kepada Mesias. Pendeta tadi. Nah, ya, kata saya, oke lah menurut Yahudi ini merujuk kepada Raja Damai, tapi ini menurut Yesus bukan untuk dirinya. Kenapa? Karena menurut ayat ini anak itu telah lahir. Yesus baru lahir kemudian. Yang kedua adalah anak itu disebut sebagai penasehat ajaib. Yesus tidak pernah disebut sebagai penasehat ajaib. Dan ketiga, anak ini disebut sebagai Elohim yang perkasa. Yesus tidak pernah disebut sebagai Elohim yang perkasa, bahkan tidak pernah mengklaim diri sebagai Elohim yang perkasa. Yang ketiga, anak ini disebut Bapa yang kekal. Yesus tidak pernah mengatakan diri bahwa dia Bapa yang kekal, bahkan dia pernah mati. Bahkan dia mengatakan jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini karena Bapa itu hanya satu. Yang selanjutnya, Yesus tidak mengaku sebagai Raja Damai. Bahkan Yesus berkata, jangan menyangka aku datang membawa damai. Kenapa orang yang tidak membawa damai dikatakan Raja Damai? Kan bertentangan. Maka kalau Anda mau mengkoreksi, saya di sini tidak membuat statement. Kenapa? Tidak mungkin memaknai kitab yang dianggap suci yang tidak jelas epistemologisnya. Makanya saya selalu bertanya, Pak Pendeta mengatakan bahwa ini merujuk kepada Mesias. Mesias itu adalah Tuhan. Yang saya tanya, mana dalilnya yang mengatakan bahwa Mesias itu adalah Tuhan? Itu sebenarnya poinnya, Bang. Poin permasalahan kita adalah pandangan Kristen bahwa Mesias itu Tuhan yang jadi manusia. Pandangan Yahudi sebagai pemilik kitab, Mesias itu orang. Pandangan kami mengatakan Mesias itu orang, bukan Tuhan. Terlepas namanya siapa, orangnya mana. Kenapa Kristen berbeda sendiri gitu loh? Apa yang mendasari kalian mengatakan bahwa Mesias itu adalah Tuhan? Itu Bang, terima kasih. Itu Yesaya 9 di situ ayat 6 di situ dinyatakan seorang anak akan lahir untuk kita ya, seorang laki-laki. Telah lahir Pak, bukan akan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita gitu ya. Ya, karena ini pernyataan sebagaimana yang telah dikatakan yang akan diperkatakan oleh malaikat di Lukas itu ya juga ya. Karena itu akan dikutip ini ayat ini. Berarti ayat ini anak ini telah lahir atau akan lahir, Pak? Kalau telah lahir berarti pada waktu orang ini bicara anaknya udah ada. Yesus kan ribuan tahun kemudian baru ada, gimana sih?
Betul, dan kalau kita mencari tahu tentang ayat ini, tidak ada seorang pun di nabi apapun yang akan sudah menggenapi tentang ini selain Kristus. Ada, menurut Yahudi itu Yeskia. Enggak, maksud saya tentang namanya yang disebut Elohim, ya, namanya. Ada nih, ya. Banyak nih saya. Nama-nama para nabi terdahulu itu nama-nama Tuhan semua rata-rata nih. Ya. Jadi sedikit saya menunjukkan apa? Ya boleh. Lanjut. Saya kasih nanti data, Anda lanjut dulu. Iya, yang saya maksud adalah ini saya sebutin nih. Ini saya sebutin. Okay. Dalam Bible, nama tokoh yang menyandang atau mengandung nama Tuhan dan nama pribadi mereka itu sudah banyak. Sudah banyak. Yeshayahu, ya, artinya adalah keselamatan. Ya, tapi bukan berarti dia Tuhan. Ya. Kemudian Betul. Yeremiyahu, YHWH meninggikan. Banyak yang memiliki nama yang dilengketkan nama Tuhan itu banyak. Yeskiel, Ya. El artinya menguatkan. Sebagai dia bukan Tuhan. Eliyahu, Tuhanku adalah Yahweh. Katakan itu YHWH. Apakah Elia adalah Tuhan? Jadi Oke. Daniel, L-nya itu adalah hakimku. Jadi Yoel, semua Oke, para nabi itu lengket nama Tuhan kepada mereka, bukan berarti mereka Tuhan. Ya. Oke, Bunda. Yang saya kritisi di sini adalah mengapa saya bilang saya kritisi dua-dua, karena sebenarnya sosok anak yang lari ini dengan nama yang diberikan kepada dia ini adalah sosok tujuan yang berbeda, Bunda. Oke, Gitu. lanjut. Ya, sosok yang berbeda. Kalau Kristus itu memang dia adalah sebagai yang disebut anak atau hamba gitu ya, Kristus ya, Kristus. Oke. Atau Mesias, Ya. yaitu Mesias, seorang raja yang dibangkitkan untuk keturunan Yakub, sebagaimana Nah, pernyataan. supaya tidak lari-lari, kalau Abang Guru Hia sendiri menganggap Mesias ini Tuhan atau manusia? Bukan ya, Bukan apa? Bukan Tuhan. bukan. Oh ya, udah berarti Tetapi bagus. mengandung Kita. kepada namanya yaitu Yesua itu, makanya dia seringkali dalam pengajarannya mengatakan bahwa sebagaimana yang ada di Yohanes 16 ya, ayat 23 dan 24, di situ dia mengatakan apa saja yang kamu minta kepada Bapa, yaitu kepada Elohim itu dalam namaku. Jadi ada terikat nama yang diberikan kepada dia itu merujuk kepada kekuasaan Elohim. Oke. Ya, Jadi tapi Kristus si itu dia dia sendiri adalah- bukan Tuhan ya? Iya, tubuh yang lahir tadi itu yang dikatakan adalah dia Mesias. Yang disebut dia juga baiknya Elohim, ya, menurut pribadi. Nah, namanya terkandung nama Elohim. Makanya dibilang namanya akan disebut Allah yang perkasa gitu ya. Anak namanya itu. Makanya nama itu sering dalam pengajaran Kristus itu mengatakan berseru kepada Bapakku itu dalam namaku, di dalam. Karena nama itu nama pemberian, juga dititipkan kepada Roh Kudus juga nama itu. Maka Roh Kudus juga itu memakai nama Yesua itu juga, bukan hanya untuk pribadi Kristus. Jadi namanya ini yang mengandung Tuhan gitu. Makanya penyuruh nama Namanya yang Yesus mengandung itu, Tuhan. ya, makanya di Yohanes 12 ayat 44 Kristus di situ mengatakan, jika kamu percaya kepadaku, itu karena nama Yesua ya. Tetapi engkau Nama bukan Yesua percaya. ya. Iya, Nah. engkau bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Jadi ada dua yang harus dikenali di situ, Kristus dan nama Yesua ini gitu. Ya, jadi terkadang itu yang membuat- nama yang penuh unsur Tuhan ini Yesua itu. Iya. Nah, Sebenarnya Anda karena tahu tidak? Bentar, sedikit. Anda tahu tidak? Nama Yesua ini bukan nama baru, tapi nama yang sudah dipakai oleh banyak tokoh Bible. ya, Nama menurut saya, pasaran. iya, menurut Berarti saya nama yang tidak terlalu spesial gitu loh. ya. Menurut saya Oh. itu pemberian daripada Tuhan, hanya Tuhan yang tahu tentang itu karena ada Berarti- konteks Kristus di dalamnya. Ada Berarti penyebutan Tuhan Kristus Anda- itu. Ya, berarti Tuhan Perjanjian Lama memberikan nama yang sudah pasaran kepada Yesus lalu mengatakan nama itu spesial gitu. Padahal namanya udah nama yang udah dipakai oleh banyak orang. Yesus Barabas, Yesua Barabas, nama penjahat pun Yesus juga. Tahu kan? Begini, Seorang penjahat bernama Yesua juga, Iya. tapi karena dia anaknya Barabas makanya dipanggil Yesua Barabas. Yang nama dia itu bukan Yesua Barabas,
Tapi karena yang nama aslinya adalah Yeshua. Tapi karena dia anak si betul. Barabas, orang membedakan. Oh, itu Yeshua Barabas. Berarti nama Yeshua ini mengandung nama Tuhan tapi namanya sepele gitu, dipakai oleh banyak orang. Makanya begini Bunda, Begitu. makanya ada penyebutan Yesus Kristus. Nah, karena Kristus itu adalah baiknya Elohim. Karena jika kita menyembah Elohim, yaitu Yesus Kristus itu melewat baiknya yaitu Kristus, itulah Tuhan yang benar. Gitu. Karena Yeshua itu, Kristus itu adalah anak yang lahir itu sebagai Yerusalem yang hidup atau bait Elohim yang hidup, gitu. Jadi harus Yeshua Coba Kristus. bawakan ayat-ayatnya, Pak. Ada banyak ayat-ayatnya tentang penyeruan kepada Bapa itu dalam nama Yeshua. Sering dia Ya, satu mengatakan itu. aja. Enggak, saya pengen Contohnya tahu. seperti contoh ya seperti yang ada di 16 ya, Yohanes 16 ayat 26 sampai 27, 14 dan 26 itu merujuk kepada Roh Kudus juga nama Yesus itu, tapi tidak nama pribadi satu-satunya untuk Kristus itu saja. Tetapi juga kepada pengutusan Roh Kudus juga diberikan nama itu. Nama Yeshua itu. Nah, yang lebih tepatnya adalah berdoa kepada Bapa itu dalam nama Yeshua, nama Yesus Kristus. Karena Kristus itu adalah baiknya. Sebenarnya poin kita tuh adalah gini loh, Pak. Poin permasalahan antara Kristen dan Islam ini dan Yahudi adalah Yahudi dan Islam sepakat bahwa Mesias ini manusia bukan Tuhan. Kita nggak usah melebar kemana kalian percaya ABC dulu, itu terlalu jauh. Dasarnya saja dulu kita sama-sama berbeda. Kalau berbeda ya berbeda. Tapi perbedaan ini harus ada dasar. Karena kalau perbedaan ini tidak ada dasarnya, maka orang yang bicara tanpa dasar itu tidak benar gitu loh. Tak bisa diterima sebagai sebuah kebenaran, walaupun diterima sebagai argumen yang sah-sah saja, itu iman kalian. Kita kan konteks diskusi. Diskusi ini kan mengedukasi publik. Mengedukasi publik ini kita bicara sesuatu yang ada secara tekstual, kajiannya, kontekstual, pemaparannya, dan faktual pembuktiannya. Itu yang kita upayakan di sini. Saya tidak masalah kalau kalian itu meyakini Yesus adalah Tuhan, Bapak. Itu namanya iman, keyakinan. Saya tidak memperdebatkan itu. Penjelasan kalian tentang alasan menuhankan Yesus itu yang saya kritisi. Saya bantah. Bahkan saya bolak-balikkan. Ternyata tidak begitu. Saya juga bukan orang bodoh. Pertama saya bisa bahasa Indonesia. Yang kedua saya membuktikan tidak ada terjadi. Dalam konteks pemahaman Yahudi, Mesias ini manusia biasa bukan Tuhan. Anda, bagaimana pendapat Anda tentang itu? Nah, makanya ketika seluruh Kristen mengatakan Mesias ini Tuhan yang mati dan bangkit, itu dapat pengajaran dari mana? Itu yang saya tanya sebenarnya. Tapi kalau Anda sendiri mengakui bahwa Mesias ini bukan Tuhan dan dia adalah manusia biasa, oh, tapi dia ada kelebihan, namanya nama yang mulia, orangnya bisa bermujizat, itu kita tak perlu perdebatkan. Saya juga percaya itu. Yang namanya nama nabi itu nama spesial yang diberikan Tuhan. Tapi kalau Yeshua itu perlu dipertanyakan. Apakah betul? Coba bayangkan ya. Ini saya bawa Anda berpikir nih. Abraham itu seorang pilihan yang namanya adalah tidak pernah ada nama orang bernama Abraham sebelum dia yang datang sebagai Abraham. Lalu diganti menjadi Abram dan menjadi Abraham. Artinya nama ini spesial. Tuhan yang kasih soalnya. Masa Tuhan kasih nama kayak Bambang? Kalau Tuhan kasih nama sembarangan, orang bisa salah paham. Berarti ini yang dimaksud. Yang kedua, nama Daud tidak pernah diberikan seorang anak bernama Daud sebelum Daud lahir. Hanya Daud sendiri yang punya nama Daud. Nanti baru diikuti oleh orang-orang Yahudi. Karena itu dianggap nama yang kultus. Nama Yakub tidak pernah diberikan kepada orang sebelum Yakub. Karena nama ini datang dari Tuhan. Yakub diganti menjadi Israel. Semua para nabi, termasuk Nabi Muhammad, itu namanya nama spesial dalam pandangan Islam. Kenapa? Karena mereka itu dinubuatkan, otomatis sudah Tuhan tentukan nama orang ini dari awal. Tapi tiba-tiba Kristen mengatakan nama untuk anak Maria, manusia spesial yang juga adalah Tuhan ini, Yeshua. Yang mana nama Yeshua ini kayak nama Bambang. Sudah banyak dipakai dalam perjanjian lama oleh tokoh-tokoh Babel. Dan pada waktu Yesus lahir, maka nama itu dipakai para penjahat. Oh, kan nanti ada Mesiasnya. Mesias itu bukan proper name, itu generic name. Yang kita maksud adalah proper name-nya. Seperti Nabi Muhammad, disebutkan esensi orangnya. Nanti Nabi itu bernama Ahmad. Itu karena orangnya belum ada.
esensinya Ahmad, terpuji. Maka kemudian ketika dia lahir betul-betul terpenuhi namanya Muhammad. Tapi kalau Yesus, kalau Anda bilang namanya spesial, kok bisa-bisanya kok untuk Yesus yang adalah Tuhan bahkan lebih tinggi daripada nabi lainnya, namanya kok biasa gitu loh. Seperti nama Oke. Bambang gitu. Coba kalau kita Iya. merujuk kepada Isoa atau Isa, tidak ada satupun tokoh bernama Isa sebelum Nabi Isa. Yesaya, Oke. Eliyahu, artinya mereka ini namanya spesial, tidak disandang oleh orang sebelum mereka. Kalau Yeshua sebagai Tuhan kalian, sejamannya aja ada Yeshua yang jahat gitu loh. Maka ini yang membuat saya berpikir bahwa nama Yeshua ini bukan nama sesungguhnya anak Maria. Kenapa? Karena masa iya Tuhan kasih nama kepada hamba pilihannya, apalagi dituhankan Kristen, kok namanya kayak pasaran? Saya aja manusia kalau mau ngasih nama anak, kalau anaknya namanya spesial, pasti kita kasih nama yang belum dipakai orang. Ini Tuhan loh. Bener nih. Tuhan pasaran. sendiri kasih nama. Ah, itu nama pasaran gitu ya. Coba. Nama yang Coba Uni lihat kitab Yosua. Itu Yosua di dalam bahasa Yunaninya di dalam Septuaginta itu Yesus loh. nah, Oke. Yesus. Ya, lanjut nih, Jadi lanjut. kayak nama biasa gitu. Baik. Jadi kayak nama biasa, nama yang tidak ada spesialnya tapi dianggap spesial. Gitu loh. Tapi kalau kalian percaya nama itu spesial ya silakan. Itu kan keimanan. Tapi secara esensinya gitu loh, apanya yang spesial? Nama itu kayak nama Bambang kok, nama Cahyono kok kan gitu.